Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Asal kita sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan melawat kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita rindukan lawatan Tuhan. Kita rindukan kuasanya bekerja melalui worship at home pada sore hari ini. Mari sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Rindukan Tuhan lebih lagi menjamah hidup kita. Haleluya Jesus. Bapa, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Membawa seluruh hidup kami kepadamu. Kami datang mengikuti worship at home ini karena kami rindu berjumpa dengan Engkau. Karena kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Mari lawat hidup kami. Lawatlah setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh mengalami penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menaikkan pujian penyembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Ada kuasa dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata. Allah kita bertata atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ya, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat. Katakan sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah, kuasanya akan mengalir dengan dahsyatnya. Come on, yeah. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Engkau bertahta di atas pujian. Allah kita bertata, amin, atas pujian umat. Katakan sekali lagi. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah, kuasanya pasti mengalir. Ada kuasa, come on. Ada kuasa, come on. Yeah. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Yeah, dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa yang sanggup membungkam. Haleluya, katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati, sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan kita. Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, yeah, dalam pujian. Bernyanyilah hati dan jiwa, sebab ada kuasa. Haleluya, yang sanggup membungkam kekuatan. Haleluya, yang sanggup membungkam kekuatan. Kekuatan Tuhan dahsyat, membungkam kekuatan lawan. Haleluya, katakan
ada kuasa. Haleluya. Saudara percaya bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan lebih lagi, lebih semangat lagi. Pujian syukur atas segala perbuatan Tuhan yang besar. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama Yesus. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan kita Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau layak. Mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh yeah 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 yeah. Kami mau bersorak meninggikan nama Yesus. namamu. Oh, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Yeah, haleluya. Mari kita tetap percaya kekuatan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Sebab Dialah gunung batu perisai, kekuatan perlindungan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan, Dia gunung batu, oh, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Kaulah menara, Kaulah menara dan kota berlindung. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Oh, hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung, oh, namun kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan dan mazmur kami, gunung batu pertahanan perlindungan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
padamu. Hati kami percaya, hati kami menaruh iman kepada Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on, haleluya. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, soal cintamu yang begitu besar. Oh, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi dan gunung-gunung, kasih setiamu tak pergi, dan kasih setia Tuhan tak pernah pergi. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu selalu ada, tak pergi dariku. Haleluya. Engkaulah gunung batu perisai kami, tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai media bagi Yesus. Haleluya Jesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau masih menyertai setiap kami sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Tiada hal yang bisa kami ungkapkan kepadamu selain pujian penyembahan yang terbaik untuk Engkau. Atas segala kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Jesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau yang menyediakan yang ku. Sebab Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari ungkapkan kepada Tuhan dengan segenap hati, katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Yes, my Lord. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sebab lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya.
Yes my Lord, segalanya. Oh, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sebab lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari katakan sama-sama kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Yang ku terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab Engkau yang menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia, sebab Tuhan adalah Bapa yang setia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Oh, terima kasih Tuhan.
untuk segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang selalu menyertai hidup kami. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami. Meskipun dalam lembah kekelaman, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang membimbing hidup kami Tuhan. Oh, kami rindu mengalami Engkau lebih lagi ya Bapa. Mari ya Bapa, kami rindu lebih besar lagi mengalami kasih-Mu. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Oh, kami rindu jamaah-Mu, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Orabaya syata karala rabarabaya syaraba. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikian hati kami merindukan Engkau. Biarlah jiwa kami disegarkan oleh air kehidupan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari ya Bapa, mengalirlah di tempat ini. Jamalah setiap kami, jamalah setiap kami Tuhan. Jamalah umat-Mu dimanapun kami berada. Borabaya syata karabaya se syaralalarabaralarabaya syarabara. Haleluya Jesus. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, kami percaya mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air. Kau takkan biarkan kami sendiri. Biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Takkan Kau biarkan kami berjalan sendiri. Ku berjalan sebab Engkau bersama dengan kami. Bapa-Ku yang oh, Kau Bapa-Ku yang baik. Di bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kepada yang menyampaikan firman Tuhan kami persilakan. Haleluya Jesus, haleluya. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Urabaya syarabaralalalala. Bapa, biarkan kami datang dengan percaya bahwa Engkau itu ada, meskipun kami tidak bisa melihat Urabaya Engkau. syatakarabaya. Kami sedang datang kepada Bapa yang baik. Syarabarabara. Bapa yang baik itu datang untuk menjamah kehidupan kami. Bapa yang baik rindu menyembuhkan kami. Bapa yang baik rindu memberkati tiap-tiap kami. Mari ya Bapa, sore hari ini jumpailah tiap-tiap kami ya Bapa. Kami tidak sedang melakukan ritual agamawi, tetapi kami sungguh-sungguh rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Seberapa kami lawatlah kami ya Bapa malam hari ini. Jamalah tiap-tiap kami, baik kami yang ada di rumah-rumah, baik kami yang ada di tempat ini, biarkan semuanya boleh mengalami jamahan-Mu ya Bapa. Mari jamalah kami ya Bapa. Mari jamalah kami ya Bapa. Uriala bakayana. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kebaikan-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh malam hari ini Engkau melawat dan menjamah setiap kami ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Sore ini kita akan belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu. Jadi saya akan ambil kalimat ini ya saudara. Kejarlah kasih itu. Alkitab memerintahkan kepada kita. Alkitab mengharuskan kita untuk mencari, untuk mengejar dengan hasrat yang menggebu-gebu. Dan yang dikejar itu apa? Namanya kasih. Mengejar itu sudah tahu ya, kalau ada mengejar pencuri, itu apa artinya? Kita berlari sedemikian rupa sampai menyusul. Kita berlari begitu rupa sampai kita menangkapnya. Kata mengejar juga berarti mencari. Artinya berusaha untuk menemukan atau memperolehnya. Kita perlu mengerahkan semua kekuatan dan usaha untuk memperoleh kasih. Seolah-olah kita tidak dapat hidup tanpanya. Jadi sekali lagi saudara. Ketika Allah membawa kita masuk di dalam kerajaannya. Ketika Allah memberikan kerajaannya kepada kehidupan kita. Saya selalu berkata ketika kita dimasukkan di dalam kerajaan Allah, ada sebuah gaya hidup baru yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena di dalam kerajaan Allah tidak bisa dengan perbuatan lama. Itu kita ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah menuntut sebuah kehidupan yang baru. Gaya hidup yang baru. Nah, gaya hidup atau atmosfer di dalam kerajaan Allah itu namanya kasih. Aman? Kasih. Jadi di dalam kerajaan Allah ini ada atmosfernya. Dan atmosfer kerajaan Allah itu bernama kasih. Oleh sebab itu tidak heran Allah berkata kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih itu. Artinya kita berusaha sedemikian rupa untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Kenapa Allah menyuruh kita melakukannya? Karena memang kita tidak bisa hidup
tanpa gaya hidup seperti itu. Nah, kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan mengenai kasih, mengapa kita mengejarnya? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi tidak salah ya saudara. Kalau Alkitab mengatakan kepada kita, kejarlah kasih itu. Kenapa? Karena yang paling besar di dunia ini namanya apa saudara? Kasih. Coba lihat juga. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Tadi kita lihat kasih itu hal yang paling besar. Lihat, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi lihat garis bawahi, kasih tidak berkesudahan. Saudara, saya mau katakan di saudara. Kalau saudara, apa arti tidak berkesudahan? Tidak berkesudahan itu artinya kekal, artinya abadi. Amin. Nah, saya percaya saudara. Kalau kita orang yang betul-betul sehat pikiran kita, maka itu sesuatu yang betul kalau kita memusatkan waktu, pikiran, semuanya untuk sesuatu yang abadi. Betul gak? Dan kita lihat ya. Oleh sebab itu mari saudara, dengarlah firman Tuhan. Kejarlah kasih itu. Karena kasih adalah hal yang paling besar. Karena kasih adalah yang tak berkesudahan. Kasih itu adalah perkara yang kekal. Saudara, Allah bukan hanya tukang perintah. Tetapi dia adalah contoh kasih itu sendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lihat ya. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang yang lain. Kenapa? Sebelum Allah mengasihi kehidupan kita. Amin. Kita berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk menjadi jalan keselamatan, menjadi jalan cinta kepada kehidupan kita. Amin. Nah, lihat ya. Allah begitu mengasihi kehidupan kita. Dan Allah telah mengasihi kehidupan kita. Begini ya saudara, apa sih orang yang sudah dikasihi oleh Allah? Saya percaya saudara, orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya dengan sendirinya. Saya mau katakan, orang-orang yang mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya dengan sendirinya, dia akan melakukan kasih. Begitu mudah. Coba ya, saya kasih contoh kepada saudara. Ada seorang yang namanya Sakyus. Itu dari sejak muda atau dari sejak kecil. Itu tidak peduli orang lain. Yang dia peduli apa saudara? Bagaimana dia bisa kaya, amin. Makanya Alkitab menuliskan dia ada yang dia tipu. Ada yang dia curangi. Dia tidak mikir mau curang, mau tipu. Asal dia untung. Orang lain rugi tidak apa-apa. Begitu ya, itu apa ya, filosofi hidup yang dia sudah belajar dari kecil. Coba, waktu hari pertama dia ketemu Yesus. Waktu hari pertama Yesus mau datang kepada rumahnya sebagai bukti bahwa Yesus mencintai dia. Hari itu juga ya saudara, coba, dia mengakukan cinta kepada banyak orang di kotanya. Kenapa? Karena Allah telah mengasihi Sakyus. Maka Sakyus dengan mudah kehilangan semua uangnya. Ya itu kan saya sudah cerita itu. Kalau seandainya Sakyus punya uang 1 M. Hari itu uangnya kira-kira tinggal 250 juta. Karena separuh diberikan kepada orang miskin.
Dan kalau ada orang yang dia rugikan, dia ganti 4 kali lipat. Hari itu dia secara uang, dia jatuh miskin. Tetapi dia penuh dengan kemurahan. Dan itu saya mau tanya Israel. Di dalam Alkitab dituliskan begini. Berbahagialah orang-orang yang murah hati. Karena mereka akan memiliki bumi. Jadi lihat ya. Justru dengan memberi, kita memiliki hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Apakah itu ada di dalam kehidupan saudara? Mari biasakan konsep ini ya saudara. Hari-hari ini kita akan sedang masuk dalam komsel. Nah begini ya, saya mau berikan sedikit kisi-kisi. Yang penting ya saudara, di dalam komunitas sel nantinya, itu bukan pertemuan selnya. Itu tidak penting pertemuan selnya. Lihat ya. Yang dimau di dalam sel itu adalah gaya hidupnya. Dengarkan saya. Itu pertemuan selnya mungkin setiap minggu bisa ada. Tetapi setelah pertemuan selnya pulang, terus tidak berbuat apa-apa seorang terhadap yang lain. Bukan itu yang dimau. Nanti minggu depan kumpul lagi. Mungkin sharing-sharing lagi. Mungkin makan-makan lagi. Mungkin doa lagi. Kemudian sepanjang minggu tidak buat apa-apa. Nanti minggu depan kumpul-kumpul lagi. Bukan begitu. Komunitas sel itu adalah sebuah gaya hidup. Jadi sejak hari pertama dibuat. Itu tiap hari kita peduli dengan orang-orang anggota sel. Dengan mendoakan mereka, dengan tanya kabarnya, dengan mungkin kirim jangan kepada mereka ya. Ya orang Jawa aneh ya. Kirim jangan. Kirim jangan. Kalau orang Indonesia bilang jangan ya jangan. Jangan kirim maksudnya. Tapi kalau orang Pulau Jawa ini malah kirim jangan. Saling kirim jangan. Jadi apa saja kita bisa buat ya saudara. Sebagai bukti bahwa kita ada di dalam sebuah komunitas. Nah, sekali lagi ya saudara, jalan-jalan kasih akan membawa kita kepada jalan-jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Percayalah, semakin besar kasih, semakin besar iman. Semakin besar iman, semakin besar kebahagiaan. Jadi iman, kasih, dan kebahagiaan itu sebuah paket yang komplit ya, di dalam kehidupan kita. Nah, begini saya mau katakan. Kalau kita tadi kembali ya kepada ayat itu. Kejarlah kasih itu. Coba saudara mulai pikir ya saudara. Ini adalah sebuah pekerjaan. Kasih itu saya selalu berkata ya. Cinta atau kasih itu sebetulnya sebuah kata kerja yang abstrak, tidak kelihatan. Tetapi mari kita melakukannya kasih itu dengan sesuatu yang nyata, yang bisa dilakukan. Makanya seorang bernama John Piper berkata, apa itu kasih? Kasih itu adalah dengan senang hati memenuhkan kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Jadi dengan senang hati menjawab kebutuhan orang di sekeliling kita. Nah, saya percaya ya saudara, tiap-tiap hari Allah itu memberikan kita kesempatan untuk membagikan kasih di dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari. Ada begitu banyak kesempatan untuk kita melakukan kasih. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Hanya masalahnya kita mau atau tidak melakukannya. Saya mau tanya, tiap hari saudara dengar enggak? Ada orang mengeluh kepada saudara. Halo, cerita. Saya ini ada kesulitan, saya ada masalah. Mungkin ceritanya tidak formal. Pernah enggak dalam kehidupan? Pernah ya? Nah, kadang ketika kita dengar, kadang ketika kita lihat, kita ini diam saja. Tetapi mari saudara, ayat firman Tuhan ini berkata, kejarlah kasih itu. Pelajari gaya hidup yang baru ini. Seorang bernama Joyce Meyer berkata begini. Satu saat dia berdoa kepada Tuhan, berkata begini, Tuhan, ajarilah aku lebih mengasihi daripada hari kemarin. Jadi menjadi doanya dia.
Supaya hari ini dia belajar lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan dia berkata, saudara, sudah berpuluh-puluh tahun doa ini dia naikkan. Dan dia melihat kehidupannya lebih bahagia daripada tahun-tahun ketika dia tidak berdoa ini. Jadi ketika kita mau mengejar kasih, pertama lakukanlah doa, mendekatlah kepada Tuhan, nikmati kasihnya. Maka kita juga akan bisa saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari dengarkan apa yang Tuhan katakan. Perintahnya singkat, kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih itu. Karena kasih adalah hal yang paling besar. Karena kasih adalah hal yang abadi. Karena kasih itu telah dilimpahkan Tuhan kepada kehidupan kita. Karena Allah sudah mengasihi kehidupan kita, maka Dia mengharuskan kita untuk saling mengasihi. Saudara, bukti cinta atau kepedulian kita kepada orang lain itu pasti menarik berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya hari Minggu sudah bercerita kepada saudara mengenai seorang yang bernama Nadiem Makarim. Sudah tahu ya? Nadiem Makarim. Di tahun 2010, waktu dia lihat orang-orang yang ngojek di mana? Lagi mangkal, ngojek. Kemudian dia ada kerinduan untuk menolong tukang ojek ini. Karena dia pikir kasihan ya tukang ojek ini, kadang lama nunggu, dapat ojekan mungkin 1, 2. Kemudian dia berpikir gimana ya caranya nolong orang ini supaya nunggunya tidak terlalu lama. Saya percaya saudara, yang lihat tukang ojek bukan hanya Nadiem Makarim, betul gak? Jamson pernah lihat tukang ojek? Pernah kasihan sama tukang ojek? Hah? Nah setelah kasihan buat apa sama tukang ojek? Kadang ya saudara, kadang begini ya. Saya dengar ini. Saya bukan nyindir atau apa ya. Kadang kita sering begini. Kadang ada orang cerita kepada saya gini, aku sakno ya ambil orang, dia sebutkan sebuah nama, orang di Pondok Waras, aku sakno ambil ini ya. Ini dalam hati saya, ketika orang ngomong begitu kepada saya, ya kamu hanya sakno tapi tidak buat apa-apa. Ya hanya sakno. Aku kasihan ya banyak orang, kalau begitu banyak. Orang di gereja ini 300 orang ini pasti hatinya penuh dengan belas kasihan, betul gak? Tapi belas kasihan itu bukan seperti itu ya. Belas kasihan yang di dalam Alkitab itu begini. Sebuah perasaan yang diaduk-aduk di dalam perut ini. Sehingga kepingin berbuat sesuatu, itu namanya belas kasihan. Bukan sekedar sebuah rasa iba. Nah saya kembali ke cerita Nadiem Makarim ini. Kemudian ketika dia timbang-timbang gimana ya caranya tolong orang ini. Akhirnya dia mulai buat apa itu namanya call center lewat telepon. Waktu itu belum pakai aplikasi, pakai telepon untuk saling telepon. Wah lumayan ada 20 orang yang bergabung pada tanggal 13 Oktober tahun 2010. Dan saudara harus percaya begini, saudara. Apapun yang engkau buat bagi orang lain, itu menarik hati Tuhan. Tidak ada amin ya. Apapun yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh untuk menolong orang lain, itu akan menarik hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan tertarik, maka berkat juga akan dicurahkan. Oh sebab itu jangan rasa eman untuk menolong orang lain. Lakukan yang saudara bisa, lakukan yang saudara mampu untuk melakukannya. Dan percayalah, setiap kali ada kesempatan buat, setiap kali ada kesempatan lakukan. Dan percayalah ketika kita melakukannya, kita sedang berinvestasi untuk perkara-perkara yang tadi sudah belajar. Kejarlah kasih karena tidak ada yang lebih besar daripada kasih. Kejarlah kasih karena kasih adalah hal yang abadi. Amin.
Umur kita mungkin sampai, saya tidak tahu. Kalau saya ikut Alkitab saja 120 tahun. Saya tidak tahu. Alkitab mengatakan umur kita 120 tahun. Tetapi 120 tahun itu masih pendek dibandingkan dengan abadi. Betul? Oleh sebab itu jangan habiskan masa kehidupan kita untuk hal-hal yang nantinya tidak bernilai kekal. Dan saudara kalau mau berinvestasi, investasikan kasih. Karena kasih tak berkesudahan. Kembali ke cerita Nadiem Makarim. Pada tahun 2014 ya, tadi 2010 mulai dibuat. 2014 mulai banyak orang yang tertarik untuk tanam modal. Jadi pada tanggal 7 Januari 2015 mulai pakai aplikasi Gojek. Ya. Dan yang luar biasa ya saudara, sejak 2015, 2016 dapat dana yang lebih besar lagi, 550 juta US dollar. Dan begitu pesat ya saudara pertumbuhannya sampai 2018. Dan yang luar biasa ya saudara, saya pernah dengar ya saudara, seorang berkata, Gojek itu punya apa? Punya apa? Dibandingkan dengan Bluebird. Bluebird itu punya pesawat, punya ribuan taksi, punya armada begitu luar biasa. Gojek punya apa? Katanya punya kantor gitu. Tapi saya mau katakan, Gojek bukan hanya punya kantor, tapi punya kepedulian dengan orang lain. Ini yang membuat besar. Sebab itu saya ini bukan promosi ya, bukan promosi Gojek. Tapi kita perlu belajar dari orang-orang yang jadi besar. Kenapa mereka besar? Firman Tuhan berkata siapa mau melayani akan jadi besar. Bagaimana orang bisa melayani? Orang bisa melayani ketika dia merasa orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Kalau dia merasa dirinya masih lebih penting daripada orang lain, dia tidak mungkin melayani orang lain. Dia akan bersedia melayani orang lain ketika dia merasa orang lain lebih lebih utama dari dirinya sendiri. Tadi kita lihat ya, ayo kasih. Tuhan telah mengasihi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kehidupan kita? Dia mati bagi kita, artinya Tuhan itu lebih penting saudara daripada nyawanya, betul? Dan mari kita juga mengasihi seperti itu. Orang lain lebih penting dari diri kita. Dan ketika kita lakukan itu luar biasa. Nah, akhirnya saudara, Gojek ini melebarkan sayapnya ke 4 negara. Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina. Dan dia masuk peringkat 17 dari 20 perusahaan yang mengubah dunia. Firman Tuhan juga berkata, gereja Tuhan, kamu adalah garam dan terang dunia, amin. Kalau kita sungguh-sungguh apa garam dan terang dunia? Mewarnai dunia dengan apa? Dengan cinta. Kejarlah kasih itu. Dan ketika kita melakukannya, mari kita akan lihat Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Gojek itu bertumbuh 3.600 kali lipat dalam kurun waktu 8 bulan. Dan dia termasuk perusahaan dengan pertumbuhan tercepat. Tahun 2019 ada 2 juta pengemudi ojek. Saudara mau jadi besar, amin. Jadi jangan urus keluarganya sendiri ya. Coba mulai urus orang lain. Urus orang lain ini bukan berarti kepo ya. Ada orang bilang, saya sendiri tidak tahu ya bahasa-bahasa itu. Tapi mengurus orang lain bukan berarti kepo. Bukan, mengurus orang lain artinya tolong kebutuhannya, tolong kesulitannya, bantu dia. Kalau dia sudah kelihatan kurang senyum, gimana? Kalau sudah pernah lihat orang kurang senyum? Yamson pernah? Diapakan kalau lihat, oh ada ini orang ini kurang senyum. Ditanya ya. Dia tambah marah biasanya kalau orang kurang senyum ditanya. Coba berikan dia es campur gitu, pasti dia senyum ya saudara.
Kalau ada orang yang mukanya muram, dia pasti susah. Kasih dia apa? Berikan dia bakso gitu ya. Hah? Betul enggak Yabes? Yabes kalau susah diberikan bakso jadi senang enggak? Hah? Kalau susahnya karena sakit gigi kasih bakso dilempar lagi. Jadi begini ya saudara, saya yakin dan percaya sekali lagi, tiap-tiap hari begitu sudah melek mata, ada kesempatan yang saudara bisa buat untuk orang lain. Senangkan orang lain, bahagiakan orang lain, maka terlebih berkat memberi daripada menerima. Lebih berbahagia, lebih bersukacita memberi daripada menerima. Dan itulah kasih. Amin. Jadi sudah siap-siap ya. Nanti di dalam komsel, komsel itu bukan mendapatkan sesuatu. Komsel adalah tempat kita memberikan sesuatu. Jadi tempat bukan kita, oh enak, komsel ini enak, aku dijai mangan. Bukan begitu ya. Komsel ini tempat saudara memberikan makan, bukan dikasih makan. Jadi komsel ini gagal ya kalau, wah saudara senang, wah senang ikut komsel yang ada tukang traktirnya. Hanya senangnya begitu, tidak. Komsel tempat kita memberi, komsel tempat kita melatih kasih. Tempat kita peduli dengan orang lain. Itulah nanti ya kehidupan komsel seperti itu. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang sangat menyenangkan. Saya kembali kepada ayat tadi, kejarlah kasih itu. Kejarlah. Saudara mau kejar kasih itu? Ya, mulai lari. Mulai berlari. Dapatkan kasih itu. Maka engkau akan berbahagia. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami. Ada ya lagunya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biarkan saudara menaruh firman Tuhan pada malam hari ini. Kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih itu. Bapa, malam hari ini kami menyediakan diri kami untuk mengikuti perintah-Mu. Biarkan hari-hari ini kami akan berusaha ya Bapa. Berusaha dengan segenap kekuatan kami untuk mengejar kasih itu ya Bapa. Bapa, berkatilah setiap umat-Mu yang rindu melakukannya. Dengan berbagi hidup bagi orang lain. Membuat orang lain bahagia, menolong kesulitan orang lain. Menopang kehidupan orang lain. Dan kami juga berdoa menyerahkan sel-sel yang akan dibentuk. Kami berdoa biarkan Kau campur tangan dalam setiap kelompok-kelompok. Supaya menjadi tempat kami berbagi. Dan kami boleh bersuka cita.
seperti yang Engkau ajarkan kepada kehidupan kami. Yes. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati tiap-tiap kami yang rindu memiliki hati yang cocok dengan Engkau. Ya. Terima kasih ya Bapa, mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.